Halo semuanya, kembali lagi di channel Lobang Pusar. Bersama saya Vando di segmen yang kami beri nama Menari, yaitu menceritakan narasi misteri. Bagi yang baru bertemu dengan channel ini, nantinya kami akan membahas tentang horor, mitologi, dan konspirasi. Pada episode kelima ini, saya akan membahas sosok makhluk yang cukup menyeramkan. Urban legend dari makhluk ini terbilang cukup unik, sebab dia sangat terkenal di media sosial, terutama di luar negeri, seperti cerita digital atau creepypasta. Makhluk tersebut tak lain adalah bernama Slenderman. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama makhluk yang bernama Slenderman ini. Tak seperti urban legend pada umumnya yang diceritakan dari mulut ke mulut, Slenderman adalah kisah yang diperoleh berdasarkan creepypasta alias cerita digital. Popularitas Slenderman sendiri sudah tak perlu diragukan. Bahkan sebelum diadaptasi ke film layar lebar, sebenarnya Slenderman sudah terlebih dahulu diangkat di berbagai serial televisi hingga video games. Sosok Slenderman dipercayai adalah sosok makhluk mistis dengan penampakan tinggi dan tidak memiliki wajah. Slenderman ini digambarkan tinggi kurus, memiliki tentakel dengan mengenakan jas hitam dan dasi yang juga berwarna hitam. Dari laporan beberapa saksi mata, mereka mengatakan jika Slenderman selalu hadir di tempat yang minim pencahayaan, di tempat sepi, berkabut, serta sunyi. Pola perilakunya yang seperti itu belum diketahui apa penyebabnya. Secara umum, kita mengetahui Slenderman karena keunikan dari rupanya. Tetapi, dilihat dari deskripsi setiap laporan yang diterima, sifat dari Slenderman ini sangat bervariatif. Hingga saat ini, ada dua jenis deskripsi dari Slenderman yang ada. Yang pertama, bahwa Slenderman adalah makhluk yang benar-benar jahat dan juga kejam. Dia akan membunuh korbannya menggantungnya di pepohonan hingga kehabisan darah, lalu memutilasi dan mengambil organ dari sang korban. Lalu yang kedua, diceritakan bahwa Slenderman adalah makhluk yang pasif. Dia akan terus mengikuti sang korban selama jangka waktu yang lumayan panjang, membiarkan sang korban untuk menyelidiki sesuatu yang janggal dalam pikirannya. Dan bila sudah waktunya, Slenderman akan membawa sang korban ke tempat yang tidak diketahui. Namun, dibunuh atau tidaknya kita tidak tahu. Legenda Slenderman sendiri muncul pertama kali di internet pada tahun 2009 silam, tepatnya di forum yang bernama Something Awful, di mana ketika saat itu forum tersebut tengah mengadakan kontes Photoshop, di mana seorang peserta bernama Eric Knudsen mengunggah dua foto berwarna hitam dan putih. Kedua foto tersebut memperlihatkan sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Namun, di belakang mereka terdapat sesosok menyeramkan dengan wujud pria tanpa wajah yang bertubuh tinggi, kurus, serta memakai jas dan dasi hitam. Foto itu lantas diberi nama The Slenderman. Ini terkenal karena diambil di hari yang sama dengan menghilangnya 14 orang anak. Eric sendiri, selaku pembuat foto tersebut, mengaku terinspirasi dari karya-karya novelis horor seperti H.P. Lovecraft, kemudian novel karya Stephen King yang berjudul The Mist, karakter Tallman di film horor terkenal Phantasm, serta serial video game seperti Resident Evil dan juga Silent Hill. Tidak disangka, cerita dan foto fiktif dari Eric ini rupanya langsung melejit di komunitas internet. Maka tak heran jika setelahnya mereka mengembangkan legenda dari Slenderman ini lebih jauh dan luas. Namun sayangnya, perkembangan cerita ini justru menghasilkan beberapa kasus tragis di dunia nyata, sehingga banyak yang percaya bahwa sosok Slenderman ini memanglah nyata. Keyakinan ini semakin diperkuat ketika dunia digegerkan dengan kematian dua gadis berusia 12 tahun asal Waukesha, Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 2014 lalu. Menurut teman-teman dari korban, dua gadis tersebut meninggal lantaran mendapatkan bisikan setelah memanggil Slenderman. Insiden tersebut bahkan sampai diangkat menjadi sebuah film dokumenter
yang berjudul Beware the Slenderman oleh HBO Film yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Dua gadis tersebut bernama Anissa Weier dan Morgan Geyser. Salah seorang korban, Peyton Leutner, dapat bertahan hidup karena waktu itu ditemukan tengah merayap di jalan raya dan langsung segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika ditanya oleh pihak yang berwenang, kedua gadis itu menyalahkan Slenderman atas perbuatan yang mereka lakukan setelah membaca urban legend di internet. Keduanya juga menambahkan bahwa mereka harus mengorbankan seorang teman agar makhluk itu tidak membunuh keluarga mereka. Setelah melakukan diagnosa, dokter menyimpulkan bahwa kedua gadis tersebut mengalami gangguan jiwa. Tak sampai di situ saja, pada tahun yang sama, seorang wanita di Ohio mengaku bahwa anak perempuannya yang berusia 13 tahun menyerangnya dengan sebuah pisau. Sang anak diketahui telah menulis beberapa cerita fiksi horor yang salah satunya berhubungan dengan Slenderman. Kasus lain juga terjadi pada tahun yang sama di mana seorang anak perempuan berusia 14 tahun membakar rumahnya. Yang di saat bersamaan, ibu dan adik laki-lakinya yang berusia 9 tahun masih berada di dalam. Polisi mengatakan bahwa pelaku sering membaca manga yang berjudul Soul Eater dan mengunjungi situs yang berisi cerita dan informasi mengenai Slenderman ini. Meski bisa dibilang telah menimbulkan sejumlah kasus yang memancing kontroversi, namun tampaknya kisah Slenderman ini justru semakin populer di kalangan masyarakat. Bahkan banyak diangkat menjadi film layar lebar. Di antaranya adalah The Tall Man, The Slenderman, hingga Always Watching a Marble Hornet Story. Namun sayangnya, karya-karya tersebut tak mampu menarik minat penonton dan mendapat rating yang rendah dari para kritikus film. Selain itu, Slenderman juga sudah menjadi mitos selama berabad-abad di berbagai penjuru dunia. Di Skotlandia misalnya, sosok tersebut biasa disebut Virduk. Di Belanda, sebutannya adalah Takenman. Sementara di Jerman, orang biasa menyebutnya Der Grosse Man. Selain terkenal di dunia maya atau hanya menjadi cerita creepypasta biasa, ternyata sosok Slenderman ini pernah meneror beberapa orang di dunia nyata. Berikut beberapa kasus-kasusnya. Warga Kennock Case, Staffordshire, Inggris, digegerkan oleh penampakan sesosok makhluk misterius mirip tokoh hantu dalam mitos Slenderman. Beberapa warga berhasil mengabadikan sosok tersebut dengan kamera foto. Tak hanya di kawasan hutan, sosok tersebut juga menampakkan diri di sekitar kediaman sejumlah warga. Beberapa warga menggambarkannya sebagai sosok kurus dengan mata berwarna merah darah. Disebutkan pula bahwa sosok itu mengenakan pakaian bergaya era Victoria. Kennock, lokasi kemunculan makhluk itu sejak dahulu dikenal kerap jadi tempat terjadinya fenomena-fenomena supranatural. Pengalaman tiap warga juga berbeda-beda. Salah satunya adalah seorang warga bernama Pai Green yang mengaku pernah dikunjungi oleh makhluk itu. Saat itu, Pai Green terbangun pukul 2 dini hari yang disebabkan oleh sebuah suara menggaruk di kamarnya. Lalu, betapa terkejutnya wanita itu. Dia melihat sosok bayangan berbentuk lingkaran di tepian lemari miliknya. Ketika saya mencoba bangkit dari ranjang dan melihat apa itu sebenarnya, bayangan itu mulai bergerak ke langit-langit. Itu adalah saat ketika saya melihat makhluk paling menyeramkan dan menakutkan yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya, ucap dari Pai. Pai juga mengatakan jika tinggi makhluk tersebut sekitar 2 meter lebih, berwajah putih dan memiliki taring setajam pisau. Kesaksian juga datang dari seorang warga lainnya. Warga asal Rugely itu mengaku melihat makhluk misterius melompat di atas tubuhnya. Dia dapat melihat ke dalam matanya ada warna merah mengerikan yang membuatnya ketakutan setengah mati, ujar warga tersebut. Kengerian itu pun berakhir ketika sosok berpakaian serba hitam dan topi yang berwarna hitam tersebut melompat tinggi hingga menghantam langit-langit rumahnya, lalu kemudian menghilang. Pada saat itu, seorang penyelidik yang bernama Lee Brickley tengah mencari tahu mengapa sosok yang kisahnya diadaptasi ke dalam sebuah game itu muncul dan menakuti banyak warga. Banyaknya penampakan di waktu yang hampir bersamaan ini sangat tidak biasa. Salah satu teorinya,
ini tidak ada hubungannya dengan hal supranatural dan saksi mata terbangun dari tidur namun tidak bisa menggerakkan tubuhnya, ujar penyelidik Lee. Banyak sekali kasus penampakan seperti ini di waktu yang hampir bersamaan. Ini sangat tidak biasa dan cukup membingungkan. Ada pula laporan yang menyebutkan bahwa Slenderman menindih para korbannya seperti duduk di atas dada mereka. Baiklah, cukup sekian mengenai pembahasan kami tentang sosok dari Slenderman ini. Karena ini hanya sebatas cerita creepypasta, jadi benar atau tidaknya cerita-cerita tersebut tidak bisa divalidasi. Jadi, saya serahkan kalian selaku para penonton mau percaya atau tidak tentang cerita-cerita itu. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.